Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menguasai pagi, petang, hingga malam hari. Tidak lupa kami ucapkan salam serta sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pencerah, Nabi panutan umat Islam. Kaum muslimin wal muslimat, kali ini saya akan membahas mengapa Allah itu jauh-jauh hari mengingatkan kepada manusia tidak boleh terlalu jauh masuk atau mengurusi ranah gaib. Jadi berbicara alam gaib itu tentunya alam di luar alamnya manusia. Kalau manusia itu berada di luar nyata. Jadi kalau alam di luar manusia itu namanya alam gaib, dari sesuatu yang tidak bisa diraba atau dilihat dengan panca indera. Jadi alam gaib itu yang jelas itu memang ada. Jadi benar adanya. Jadi alam gaib itu memang ada. Jadi kita tidak boleh mengingkari, yakin kalau alam gaib itu ada. Dan yang berada di alam gaib itu adalah siapa? Di antaranya adalah makhluk halus, di antaranya adalah jin dan lain sebagainya. Malaikat dan Allah itu juga bisa dikatakan berada di alam gaib. Mengapa makhluk halus, malaikat, Allah itu berada di alam gaib? Karena memang dilihat dari alam manusia memang itu bisa dikatakan alam gaib, karena manusia tidak bisa meraba melihat isi ataupun rupa alam gaib itu. Jadi di sini saya jelaskan bahwa alam gaib itu bukan hanya bersifat ruang dan kondisi. Jadi bersifat ruang dan kondisi itu maksudnya adalah bukan hanya bersifat ruang dan kondisi yang berpenghuni makhluk halus. Jadi alam gaib atau urusan gaib itu bukan hanya ruang dan kondisi. Jadi kapan bayi lahir, kapan orang mati, rezeki, jodoh, itu juga bisa dikatakan urusan gaib ataupun alam gaib. Jadi mengapa dikatakan urusan gaib ataupun alam gaib? Karena kapan bayi mati, kapan orang mati, rezeki jodoh itu hanya Allah yang tahu. Dan itu mutlak. Tapi pasti, jadi mutlak itu pasti, nyata. Hanya Allah yang tahu dan pasti terjadi, dan hanya Allah yang tahu. Makanya bisa itu boleh juga dikatakan alam gaib ataupun urusan gaib. Jadi mengapa itu bisa dikatakan urusan gaib atau alam gaib? Karena hanya Allah yang tahu. Jadi hanya Allah yang tahu. Jadi gaib itu dibagi aja dua. Jadi ada gaib mutlak, gaib relatif. Jadi gaib mutlak itu diantaranya adalah kapan bayi lahir, kapan orang mati, rezeki, jodoh, itu dikategorikan masuk ke gaib mutlak. Jadi pasti adanya dan hanya Allah yang tahu. Makanya bisa itu dikatakan gaib mutlak. Yang kedua adalah gaib relatif. Jadi gaib relatif itu dua kemungkinan. Kalau tidak ya dan kalau tidak ya tidak. Jadi contoh dari gaib relatif adalah umpamanya kita itu di jalan bertemu dengan seorang ibu, dan ibu itu bertanya kepada kita, apakah kamu melihat anak saya? Dan kamu menjawab, mungkin di rumah temannya si Abu. Nah, jadi mungkin berada di rumah temannya si A itu maksudnya kalau tidak di situ ya di tempat lain. Nah, ini bisa dikatakan gaib relatif karena dua kemungkinan.
Kalau tidak ada di situ ya di tempat lain. Jadi ini dikatakan gaib relatif. Kalau kapan bayi lahir, orang mati, rezeki, jodoh itu gaib mutlak. Karena pasti terjadi. Pasti terjadi, cuma Allah yang tahu. Dan itulah penjelasan dari saya bahwa alam gaib ataupun urusan gaib itu tidak hanya ruang dan kondisi. Jadi mengapa jauh-jauh hari Allah mengatakan bahwa manusia itu tidak boleh terlalu jauh masuk ke ranah gaib itu? Karena Allah memang tidak memberi kemampuan atau tidak memberi kekuatan untuk masuk ke sana. Mengapa Allah melarang dan mengapa Allah menguatkan manusia untuk tidak terlalu jauh masuk alam gaib? Karena sering kita melihat atau mendengar di sekitar kita, sebagian umat kita itu banyak yang ngotot katanya ingin melihat alam gaib, ingin mengambil pusaka atau mengambil harta atau mengambil jimat dan lain sebagainya. Dan akhirnya kalau tidak kuat secara fisik, baik iman, kejiwaan, kemungkinan terburuk adalah orang itu gila. Kita sering mendengar itu ya. Kalau ada orang yang terlalu jauh ngurusi alam gaib itu, kalau dia tidak kuat secara fisik, kejiwaan dan iman, dia itu ada yang gila. Dan mengapa Allah melarangnya? Karena itu bukan kemampuan manusia untuk mengurusi urusan gaib. Jadi mengapa Allah melarang atau mengingatkan manusia untuk tidak mengurusi alam gaib? Karena masih ada urusan-urusan yang lebih penting daripada mengurusi alam gaib. Contohnya urusan nyata. Jadi urusan yang lebih penting diantaranya adalah ibadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mendidik anak dengan baik, mencari rezeki, haji, sedekah. Itu lebih penting dan lebih utama daripada umat Islam itu sibuk mengurusi alam gaib. Jadi biarlah alam gaib itu Allah yang tahu dan Allah yang ngurusi. Jadi manusia tidak perlu terlalu jauh masuk ke urusan gaib. Manusia fokus saja ke urusan nyata atau ke urusan dunia, dan banyak hal yang lebih penting bagi manusia daripada mengurusi alam gaib. Jadi menciptakan masyarakat yang bersyariah, bernegara yang bersyariah itu lebih penting daripada kita itu mengurusi urusan gaib. Menciptakan generasi yang kuat secara iman, materi, modernisasi, tetap bersyariah supaya Islam itu disegani di percaturan dunia. Seperti pada waktu Nabi Muhammad dan sahabatnya itu menguasai separuh dunia. Demikian dari saya, penjelasan dari saya, mengapa Allah itu jauh-jauh hari melarang manusia untuk terlalu jauh masuk ke ranah gaib. Karena masih banyak urusan yang lebih penting daripada mengurusi urusan gaib. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akidah.